PECS atau disingkat PECS, yaitu kepanjangannya adalah Vapor Emission Control System. Artinya sistem pengontrolan emisi daripada gas-gas yang dari dalam tanker. Vapor ini ya uap. Gas-gas dari dalam tanker, bisa gas lembab, bisa sulfur, bisa hidrokarbon dan sebagainya. Dengan adanya sistem pengontrolan emisi uap minyak ini, maka saat ini seharusnya dari pihak darat harus menyiapkan sambungan selang untuk vapor manifold. Karena di kapal-kapal sudah dipasang vapor manifold. Oleh karena itu, bagaimana sistem pengontrolnya, pelaksanaannya, marilah kita lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh daripada kapal tanker yang sudah dilengkapi dengan Vapor Emission Control System. Nah, ini contohnya. Inilah bentuk daripada Vapor Emission Control System atau PEC manifold. Ini manifoldnya secara khusus. Kebanyakan kapal-kapal yang sekarang baru dibangun sudah pasti ada PEC, karena ini adalah merupakan rekomendasi daripada Oil Company International Marine Forum atau OSIM yang sudah dianjurkan di dalam rekomendasinya ISCOT, International Safety Guide for Oil Tanker and Terminal. Sebenarnya dalam ISCOT pun sudah ada anjuran, bahkan gambar-gambarnya pun sudah dibuat. Contohnya mungkin sudah saya unggah di YouTube ini gambar-gambarnya yang dari ISCOT. Nah, saya akan menunjukkan sekarang ini bagaimana operasionalnya. Jadi kalau ini adalah manifold untuk muat bongkar, yang ini mestinya di sana ada lagi dua lagi. Ini adalah sebagian. Kalau ini lambung kanan, ya ini tengah-tengahnya, di sono masih ada lagi, ya di sebelah sana ada manifold seperti ini. Ya, yang khusus yang direkomendasikan oleh ISCOT yaitu Vapor Emission Control System itu yang menggunakan manifold untuk vapor ini. Ini contohnya. Dilukis warna kuning, dicat warna kuning, ujungnya merah, ujung merah. Ini sudah banyak kapal-kapal pasang. Namun demikian, di pihak darat nampaknya belum siap dengan, atau belum, SDM-nya belum paham tentang vapor manifold ini. Karena makin hari makin ketat mengenai aturan pencegahan polusi untuk udara. Ini ada di dalam Marpol Aneks 6. Walaupun saat ini mungkin masih berupa rekomendasi dari IMO, International Maritime Organization, tetapi suatu saat merupakan keharusan termasuk operasional daripada vapor manifold ini. Ini saya kasih contoh kapal sedang loading, ya ini sedang loading misalkan, ya ini, ini loading, maka minyak masuk di dalam tangki kapal ini. Tangki kapal isinya adalah gas hidrokarbon campur gas lembab, campur gas sulfida dan lain-lain. Gas itu yang umumnya sebelum dilaksanakan vapor manifold ini ya dibuang begitu aja di pipi palep. Saya sudah tunjukkan di operasional
crude oil washing maupun inner gas system. Jadi selama ini dibuang begitu saja ke udara. Kalau mengingat dengan rekomendasi daripada IMO dengan Marpol Annex 6, mestinya tidak dibenarkan membuang gas-gas di dalam tangki itu begitu bebas di udara. Karena harus dipasang pack, anjuran daripada ESCOT. Namun demikian dari pihak kilang belum, mestinya pihak kilang harus tahu juga ESCOT, karena ESCOT itu ya International Safety Guide for Oil Tanker and Terminal, termasuk aturan tentang terminal. Tapi umumnya ya dari pihak darat masih awam terhadap ESCOT itu. Kita-kita yang di kapal saja, karena ESCOT itu juga tidak merupakan suatu kewajiban, hanya suatu rekomendasi yang dibuat oleh Oil Company International Marine Forum, OSIM, atau IAPH, International Association Port and Harbor, dan International Chamber of Shipping. Itulah yang menyusun ESCOT. Ya, jadi hanya merupakan anjuran. Karena kalau dari Marpol itu antar negara, berarti suatu keharusan kalau antar negara. Di mana negara yang mengikuti anggota IMO pasti mengikuti aturan-aturan yang dibuat IMO, termasuk Marpol dan SOLAS itu. Jadi kapal ini sedang muat, maka gas kalau sudah dipasang pack dan fasilitas di darat sudah siap, maka fasilitas di darat disambung dengan selang untuk paper manifold ini. Ya, disambung gini sehingga kalau tangki kemasukan muatan, maka gas-gas itu akan didesak oleh minyak yang masuk dalam tangki, keluar melalui manifold paper manifold ini. Nah, jadi lewat sini. Ya, yang ini loading muatan minyak, yang ini gasnya keluar di sini, baru gas ini larinya kemana? Ya ditampung di tangki yang bongkar itu mestinya. Ya ini menurut opini saya, asumsi saya, harusnya ya di tangki yang sedang dibongkar itu ada saluran dari manifold ini dengan selang dengan pipa darat masuk ke dalam tangki yang saat ini sedang bongkar untuk dimuat di kapal ini. Bagaimana gambarannya? Maka inilah saya kasih tunjuk. Nah ini, ya ini kapal yang sedang bongkar, ya ini. Nah, ya sedang bongkar, sedang muat, bukan bongkar, sedang muat. Nah ini masuk muatan dari tangki darat dipompa masuk ke tangki kapal. Maka ruangan yang diisi ini, gas di atasnya ini akan terdesak keluar lewat pipa, salurannya disambungkan ke manifold, ini manifoldnya, baru ke pipa atau ini ada selang, bisa juga loading arm, langsung masuk ke dalam tangki. Jadi begini kira-kira menurut pemahaman saya. Nah, ya, jadi minyaknya ini nanti turun, ruangan yang di dalam ini diisi gas dari kapal yang dari tangki kapal yang ruangannya diisi dengan minyak ini. Minyak makan tinggi, gasnya keluar, gasnya masuk di sini. Masuk di tangki darat. Ini adalah suatu opini untuk saya, karena saya sendiri belum pernah melaksanakan pada waktu saya belayar di kapal. Karena saya lihat-lihat di dalam rekomendasi OSIM maupun dalam ESCOT ini sudah disebut-sebut, yaitu tentang aturan-aturan
mengenai money for paper ini sudah saya sebutkan kemarin di YouTube. Maka inilah kira-kira mekanisme untuk kapal yang dilengkapi dengan paper manifold. Ya, kira-kira operasional ini. Terus mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau kapal sedang bongkar pihak kapal? Kalau pihak kapal sedang bongkar, berarti gas ini balik, ya, masuk ke dalam tangki. Di samping di kapal itu sendiri nanti kalau kapal di atas 20.000 ton DWT, dia ada inner gas system, ya, dengan jalan gas inner gas system. Bagi yang tidak dilengkapi inner gas system, ya gasnya pada waktu kapal bongkar, gasnya balik masuk ke dalam tangki kapal. Ini untungnya, pertama pihak tangki darat bisa mendapatkan gas lembab dari kapal, yang kapal dengan persyaratan ada inner gas. Yang kedua, pihak kapal yang tidak dilengkapi inner gas, kemungkinan dapat pada waktu kapal itu bongkar akan menerima inner gas dari tangki darat. Karena kalau bongkar kebalikannya, gasnya masuk, minyaknya keluar kalau discharge. Ya, bagi kapal-kapal yang di bawah 20.000 ton mungkin beruntung mendapatkan gas lembab. Ya, ini tentunya tidak bisa begitu saja dilaksanakan, karena pihak dari loading master juga harus paham mengenai paper manifold ini, begitu juga pihak kapal bagaimana mekanismenya. Menurut opini saya, pemahaman saya, kira-kira seperti ini. Kalau loading, gasnya dibuang ke tangki darat. Kalau discharging, gasnya dari darat dimasukkan ke dalam tangki kapal. Bagi kapal-kapal yang tidak ada inner gas, bisa menerima inner gas dari kapal yang besar-besar yang punya inner gas. Kira-kira begitu. Inilah suatu opini, apakah nanti seperti itu, ya marilah nanti kita lihat bersama-sama ke depan seperti apa. Yang pasti saya sudah lihat kapal-kapal baru sudah dilengkapi dengan paper manifold. Kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi siapa saja yang melihat YouTube saya ini. Terima kasih.